Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini, pada menu sarapan kita hari ini. Ya, suasana masih pada masa-masa seperti ini. Masa-masa di mana kita harus lebih banyak di rumah. Kita harus lebih banyak melakukan hal-hal yang mungkin harus keluar, kita kurangi. Nah, ini masa-masa di mana mungkin sudah beberapa bulan terakhir ini ya boleh dibilang membuat kita jenuh, membuat kita ya ada kekecewaan, ada kesedihan. Sampai kapan masa ini? Sampai kapan? Nah, mungkin diri kita mengalami yang namanya krisis, ya boleh dibilang krisis kepercayaan atau krisis hal-hal yang lainnya yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita mungkin harus sampai kapan seperti ini. Nah, masa-masa krisis ini sebenarnya ya mungkin kita mengalami tidak seperti hari-hari biasa sebelum-sebelumnya. Mungkin ada marah juga kita. Mungkin kita juga merasa marah, kita merasa harus bagaimana tindakan kita ke depan, kita tidak tahu. Nah, ternyata saya baca di Alkitab, Tuhan Yesus pun mengalami krisis juga, Bapak Ibu Saudara. Masih tetap di Matius 14. Matius 14, kembali saya mendapat berkat kisah Tuhan Yesus ini. Kalau di Matius 14 ayat 1 sampai 12 itu di situ perikopnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi kita tidak perlu baca perikop ini. Saya hanya mau menceritakan saja di mana di situ dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis yang awalnya ditangkap oleh Raja Herodes. Nah, Raja Herodes harus menangkap Yohanes Pembaptis karena tindakannya dia sendiri, tindakannya Raja Herodes, dia menikahi istri saudaranya, istilahnya begitu, sehingga ditegurlah Raja Herodes oleh Yohanes Pembaptis, sehingga Raja Herodes tidak terima, harus ditangkap oleh Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes. Nah, kisah singkat ceritanya akhirnya ya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Itu karena permintaan dari anak dari istrinya atau Herodias, itu istri dari saudaranya tadi yang dinikahi oleh Herodes tadi. Pada saat Herodes ulang tahun itu permintaannya ingin kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya akhirnya karena dia harus menepati janjinya, permintaan apa yang kamu ingin dikabulkan. Akhirnya anak dari Herodias tadi, karena dapat rujukan dari Herodias sendiri, istri dari Herodes, meminta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya kepala Yohanes Pembaptis ya dipenggal. Istilahnya di situ meninggallah, atau Yohanes Pembaptis harus meninggal di situ dengan cara dipenggal kepalanya. Murid-murid Yohanes Pembaptis memberikan kabar kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis telah mati. Nah, yang memenggal kepalanya adalah Herodes. Kita tahu Yohanes Pembaptis dengan Yesus masih ada hubungan saudara. Kalau ibu dari Yohanes Pembaptis dan ibu dari Yesus mereka sepupuan, ya pasti Yohanes Pembaptis dan Yesus masih ada hubungan saudara, mungkin sepupu jauh. Nah, mendengar kabar itu, kalau kita secara manusia, secara lahiriah, kalau dengar saudara kita meninggal, kalau meninggalnya mungkin sakit aja kita sedih. Ini meninggalnya dibunuh, seperti tidak layak gitu. Pasti ada rasa sakit hati, ada rasa sedih, ada rasa
ya kecewa. Nah, disinilah masa-masa krisis dari Tuhan Yesus. Kita bisa baca di Matius 14 ayat yang ke-13. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Matius 14 ayat ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mendengar berita tadi kematian Yohanes Pembaptis, dia menyingkir, ingin mengasingkan diri, ingin menenangkan diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pada saat itu 100% manusia dan 100% Allah, 100% Tuhan. Dan dia juga merasakan kecewa, merasakan sakit, merasakan sedih karena saudaranya meninggal. Nah, ini masa-masa di mana Tuhan Yesus pada saat di dunia merasa kecewa, istilahnya merasa hatinya itu sedih. Dia mengalami titik rendah pada saat itu, sehingga dia harus mengasingkan diri, dia harus berlayar, menyeberang dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi dia butuh untuk menyendiri. Tetapi kita baca di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ini yang patut kita contoh dari Tuhan Yesus. Di saat dia mungkin lagi butuh menyendiri, di saat dia lagi butuh ketenangan setelah mendengar kabar saudaranya meninggal, dia harus menghadapi orang-orang banyak tadi kalau kita baca, setelah Yesus mencari jalan lain untuk menyendiri, tetapi orang-orang itu dengan jalan kaki, Bapak Ibu Saudara, tetap mengejar Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi? Nah, yang menarik, Tuhan Yesus bukannya marah, Tuhan Yesus bukannya mengusir mereka, tapi di ayat 12 dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya disadarkan dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Di saat krisis, di saat dia mungkin sedih, di saat dia mengalami kekecewaan, bahkan kemarahan mungkin yang dia hadapi, dia masih punya belas kasihan buat orang-orang di sekitar. Inilah Tuhan kita Yesus. Dia tidak egois, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat sekelilingnya yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan dirinya yang pada saat itu lagi sakit hati mungkin atau kecewa secara manusia. Karena Tuhan Yesus di situ 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ditegur juga oleh kisah ini. Mungkin saya juga mengalami yang namanya kekecewaan, yang mengalami yang namanya kejenuhan juga. Sampai kapan masalah ini berlalu? Tapi puji Tuhan, saya disadarkan oleh kisah ini. Ini menjadi contoh buat kita dan buat saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, biar kita juga peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau di situ dikatakan tadi di ayat 14, karena oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada mujizat Bapak Ibu Saudara di situ, luar biasa. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Ini kasih yang luar biasa yang boleh kita contoh. Ya, kita bersyukur di gereja kita ada kegiatan sosial kita peduli dengan orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara
contoh dari Tuhan Yesus yang boleh kita terapkan juga. Karena kita yakin dan percaya kalau kita tidak egois, kita mengasihi orang-orang di sekitar, kita peduli dengan orang-orang di sekitar, terlebih pada masa-masa ini, kita yakin percaya mujizat Allah, mujizat Yesus akan dinyatakan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini berkat Tuhan boleh kita terima. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus pun merasakan seperti kita, karena dia pernah menjadi manusia. Dan kita yakin percaya kita serahkan sama Tuhan Yesus, dan kita memiliki kasih Yesus, dan tunjukkan itu kepada orang-orang yang di luar kita. Kita yakin percaya bahwa kita boleh menunjukkan kasih pada mereka, dan kita akan melihat mujizat yang boleh kita rasakan, dan itu bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat pagi hari ini. Kita yakin percaya pagi hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.